Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hetty Fitriani, NPM 121-2019-31, Akuntansi Apagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program audit PT Adaro Energi. Bab 1 pendahuluan, gambaran kantor akuntan publiknya, sejarah KAP-nya seperti KP Tahun Direja Wibisana Perintis dan Rekam, PT Prima Wahana Caraka, penasihat PT PricewaterhouseCoopers Indonesia, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, dan Meli Dasa & Co, advokat dan konsultan hukum yang selanjutnya disebut PwC Indonesia, merupakan perusahaan di Indonesia anggota dari jaringan Global PwC yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan independen. Selama lebih dari 45 tahun, PwC Indonesia telah berperan dalam kisah sukses Indonesia tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Pada 2010, perubahan nama dari KP Haryanto Besari dan Rekam menjadi KP Tahun Direja Wibisana dan Rekam. Selanjutnya, pada tahun 2015 seperti ini. Profil KP-nya, PwC Indonesia terdiri dari KP Tahun Direja Wibisana Rintis dan Rekam, masing-masing berdiri dengan legal entitas tersendiri yang bersama tergabung dalam jaringan PwC Global. PwC Indonesia adalah bagian dari jaringan PwC Global yang bekerja sama dengan PwC lainnya tersebar di Asia Pasifik dan dunia. PwC ini tujuannya untuk membangun kepercayaan di lingkungan serta menyelesaikan masalah-masalah yang penting dengan lebih dari 276.000 karyawan yang berkomitmen untuk memberikan quality dan dalam asuran pajak aksesori dan jasa konsultasi. Saat ini jasa yang kami tawarkan adalah memberikan nilai tambah secara nyata untuk semua industri dan profesi di semua wilayah di dalam negeri. Lokasinya itu ada di Jakarta, WTC 3, Port 33 sampai 43, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29 sampai 31, Jakarta 12920 Indonesia. Jumlah cabangnya itu ada 150, tersebar di 157 negara. Dan kalau di Indonesia itu ada di Jakarta dan Surabaya. Jumlah partnernya ada 67. Sejarah perusahaannya itu dimulai dari guncangan minyak dunia pada tahun 1970-an. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia merevisi kebijakan energinya yang pada saat itu berfokus pada minyak dan gas untuk mengikutsertakan batu bara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri. Nama Adaro itu dipilih dalam mata keluarga Adaro di Spanyol. Dan perusahaan ini berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jalan Haji HR Rasuna Said, Blok X5 K1-2, Jakarta Selatan. Struktur organisasinya sebagai berikut. Presiden komisarisnya itu Edwin Suryajaya, wakil presiden komisarisnya Theodor Permadi Rahmat, komisarisnya Arini Saraswati Subianto, dan komisaris independennya Dr. Insinyur Raden Pardede Muhammad Effendi. Perusahaannya bergerak di dalam bidang pertambangan batu bara, perdagangan batu bara, jasa kontraktor, penambangan, infrastruktur, logistik batu bara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Pemegang sahamnya dengan kepemilikan 5% atau lebih per 31 Desember 2020 sebagai berikut. PT Adaro Strategic Investment, sahamnya itu ada 14,045425.500 atau setara dengan 43,91%. Keterangannya controlling. Dan yang kedua itu ada dari Baldi Lahir dengan saham 1,976,654 atau setara dengan 6,18%. Lalu kepemilikan Dewan Komisaris dan direksinya sebagai berikut. Edwin Suryajaya, sahamnya itu 1,051738544 atau setara dengan 3,29. Lalu Theodora Permadi Rahmat 2,54%, lalu Arini Saraswati Subianto 0,25%, dan dari Baldi Thohir sebesar yang tadi itu 6,18 sebagai controlling, dan Christian Ariano Rahmat itu 0,05%, dan Sia Aho sahamnya itu 10,593,500 atau setara dengan 0,03%. Dewan direksinya sebagai berikut. Presiden direkturnya dari Baldi Thohir, wakil presiden direkturnya Christian Ariano Rahmat, direkturnya Julius Aslan, Sia Aho, dan Muhammad Syah Indra Aman. Nah, tujuan pustakanya pengertian auditing itu menurut buku Haryono adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan pelaporan sederajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria telah ditetapkan. Bukti audit adalah semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Jenis-jenis bukti auditnya sebagai bukti pemisahan, bukti
fisik, bukti penghitungan ulang, bukti penilaian ulang, bukti pengamatan, bukti prosedur analitis, bukti konfirmasi, bukti penelitian klien. Lalu juga di sini ada prosedur audit menurut buku Haryono. Prosedur audit adalah instruksi detail yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruksi yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti instruksi tersebut selama audit berlangsung. Jadi prosedur auditnya seperti prosedur pengujian pengendalian, prosedur pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan prosedur pengujian substantif atas saldo. Bab 2 pembahasan prosedur untuk prosedur audit perusahaan untuk siklus pembelian sebagai berikut. Memeriksa penyelenggaraan proses pembelian, membandingkan permintaan penawaran harga dengan dokumen terkait seperti surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga itu menginput penempatan pesanan pembelian. Yang keempat membandingkan penerimaan barang dengan dokumen terkait seperti laporan penerimaan barang. Yang kelima itu memeriksa lokasi penyimpanan barang, lalu menginput pencatatan pembayaran, memeriksa dokumen yang mendasari siklus pembelian tersebut. Yang selanjutnya itu ada prosedur audit perusahaan untuk siklus pengeluaran kas seperti memeriksa prosedur manual maupun prosedur berbasis elektronik. Yang kedua itu mereview dokumen terkait seperti bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Yang ketiga itu mereview catatan akuntansi yang digunakan seperti jurnal pengeluaran kas, register cek, dan file bukti kas keluar. Lalu selanjutnya ada prosedur audit perusahaan untuk siklus kas dan instrumen kas seperti memeriksa jika ada kesalahan dalam memasukkan cek, memeriksa saldo buku pada rekonsiliasi ke buku besar umum. Yang ketiga itu membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas. Yang keempat mereview saldo buku pada rekonsiliasi ke buku besar umum. Yang kelima mereview daftar cek yang beredar dalam pembayaran melalui umum. Lalu selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian PT Adaro Energi. Yang pertama itu tujuan keterjadian pembelian yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima secara konsisten, seperti permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur yang berupa file voucher, seperti memeriksa dokumennya, file transaksi dan file induk. Lalu memeriksa dan mereview register bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, kartu persediaan untuk memeriksa apakah jumlahnya besar atau tidak. Yang kedua itu ada tujuan kelengkapan seperti transaksi pembelian yang telah dicatat, memeriksa urutan pesanan pembelian, memeriksa keberurutan order pembelian, menelusuri dari suatu file laporan penerimaan barang ke jurnal pembelian, lalu menelusuri dari suatu file faktur penjualan ke jurnal pembelian. Yang ketiga itu transaksi pembelian dicatat secara akurat. Untuk tujuan keakuratan, pembelian mengajukan persetujuan harga khusus dan potongan, memeriksa ada tidaknya persetujuan, memeriksa keakuratan dalam faktur penjualan, termasuk potongan dan biaya pengangkutan. Yang keempat itu untuk tujuan postingan pembayaran, transaksi pembelian dicatat dalam master file utang usaha dan pembeliannya dibuat ikhtisarnya. Isi master file utang usahanya diverifikasi internal, periksa ada tidaknya verifikasi internal, memeriksa dengan menelusur posting ke buku besar dan ke master file utang usaha. Yang kelima itu untuk tujuan penggolongan, transaksi pembelian digolongkan dengan benar, penggolongan akun diverifikasi internal, memeriksa ada tidaknya verifikasi internal, membandingkan klasifikasi dengan bagan akun dengan merujuk ke faktur. Yang keenam itu transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang sesuai atau saat. Untuk tujuan saat, memeriksa prosedur manual dan memeriksa apakah ada faktur yang tidak tercatat, membandingkan tanggal laporan faktur dengan tanggal jurnal pembelian. Lalu ini selanjutnya ada tujuan yang berkaitan dengan transaksi pengujian pengendalian dan pengujian substantif atau transaksi untuk pengeluaran kas. Jadi tujuan yang pertama itu adalah ketersediaan. Pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima, memeriksa dokumen pendukung sebelum ditandatangani atau sebelum dilakukan pembayaran secara elektronik oleh petugas yang berwenang, berdiskusi dengan personil yang terkait dan melakukan observasi kegiatan, menelusuri bukti berupa cek dan catatan pembayaran elektronik bank ke jurnal pembelian. Dan yang kedua ada untuk tujuan kelengkapan transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau dibukukan, rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan oleh petugas independen, lalu memeriksa rekonsiliasi bank dan mengamati penyusunannya. Yang lalu selanjutnya itu adalah merekonsiliasi pengeluaran kas dan tercatat dengan pengeluaran kas pada laporan bank bagi bukti pengeluaran kas. Yang ketiga itu ada untuk tujuan ketelitian,
transaksi pengeluaran kas telah dicatat dengan tepat, perhitungannya diverifikasi, lalu membandingkan cek yang dibatalkan dengan cek pembelian dan pengeluaran dan jurnal pengeluaran kas. Yang keempat itu untuk tujuan posting dan peringkasan, transaksi pengeluaran kas dicatat dalam file induk, utang usaha, dan ikhtisar secara benar. Jadi master file utang usahanya itu atau total saldo dibandingkan dengan saldo buku besar untuk menguji keakuratan penulisan dengan memeriksa kebenaran penjumlahan vertikal, jurnal, dan menyusuri posting buku besar. Yang kelima itu ada untuk tujuan penggolongan, pengeluaran kas telah digolongkan dengan benar, digunakan daftar akun yang memadai, memeriksa secara manual prosedur dan daftar akun, membandingkan penggolongan dengan akun dan merujuk pada waktu penjualan. Yang keenam itu ada tujuan saat, transaksi pengeluaran kas telah dicatat pada tanggal yang benar. Prosedurnya mencatatkan pencatatan transaksi segera mungkin, memeriksa prosedur manual dan mengamati apakah terdapat cek yang belum tercatat, membandingkan tanggal pada cek atau catatan elektronik bank dengan jurnal pengeluaran kas. Lalu ini ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo bagi akun instrumen keuangan. Yang pertama itu instrumen untuk tujuan pencatatan saldo, instrumen keuangan yang tercantum pada schedule aktivitas investasi telah dijumlahkan secara menurut dengan benar dan cocok. Itu membuat schedule aktivitas investasi. Lalu juga ada yang kedua itu tujuan kebenaran instrumen keuangan pada schedule aktivitas investasi memang benar-benar ada, seperti konfirmasi kepada broker. Lalu juga untuk tujuan selanjutnya ada kelengkapan instrumen keuangan yang ada telah dicatat, seperti melakukan inspeksi fisik, sekuritas, atau kontrak derivatif. Lalu yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada keakuratan. Tujuan keakuratan instrumen keuangan yang tercantum dalam aktivitas investasi benar-benar sudah akurat, seperti melakukan inspeksi perjanjian yang mendasari. Lalu juga ada tujuan penggolongan, jadi instrumen keuangan yang telah digolongkan secara tepat dalam laporan keuangan, seperti memverifikasi golongan yang tepat dalam catatan kaki tentang estimasi nilai wajar level 1, 2, atau 3. Selanjutnya ada tujuan pisah batas, jadi instrumen keuangan yang dicatat dalam periode yang tepat, seperti memeriksa sejumlah transaksi menjelang akhir tahun dan laporan dari broker untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Yang kelima itu ada tujuan nilai realisasi, instrumen keuangan yang tercantum dalam schedule aktivitas pada akhir tahun telah dinyatakan pada jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, seperti memverifikasi harga pasar yang ditetapkan. Lalu ya tujuan yang terakhir adalah tujuan hak, perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas instrumen keuangan yang tercantum dalam schedule aktivitas investasi, seperti memeriksa dokumen pendukung dan kontrak-kontrak, hak diuji dalam kaitannya dengan pengujian keberadaan dan keakuratan ketika melakukan pengujian. Bab 3 kesimpulan yaitu berdasarkan pengujian audit yang telah dilakukan oleh PT Adaro sudah menjadikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip SAP yang berlaku. Kemudian untuk penyediaan saldo akun pembelian pengeluaran kas dan instrumen keuangan tidak terdapat salah satu material. Akun-akun yang terkait sudah diklasifikasikan. Kemudian untuk prosedur pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pengeluaran kas dan memenuhi 6 tujuan audit atas transaksi, yaitu keterjadian, kelengkapan, ketelitian, posting, dan peringkasan, penggolongan, dan saat. Untuk prosedur pengujian atas rincian saldo bagi akun instrumen keuangan sudah memenuhi 8 tujuan audit atas transaksi, yaitu kecocokan saldo, keberadaan, kelengkapan, keakuratan, penggolongan, pisah batas, nilai bisa direalisasi, dan hak. PT Adaro Energi dan anak perusahaannya bergerak dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kapal penambangan, infrastruktur logistik, batubara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. PT Adaro telah mempercayakan KP Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekam untuk mengaudit laporan keuangannya. Berdasarkan penjelasan di atas terkait dari prosedur pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas rincian saldo, maka KP Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekam pada tanggal 30 Desember 2020 memberikan opini wajar dalam semua hal yang material. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.